Firman Tuhan temanya tentang apakah orang Kristen harus menderita, ya, pertanyaannya seperti itu, ya, itu temanya, dan jawabannya nanti kita akan dapatkan lewat apa yang saya sampaikan, dia sampaikan pada penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Yang jelas sampai dengan sekarang, ya, jadi udah berapa tahun, 1-2 tahun inilah saya sangat diberkati, ya, dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Debbie Basil, ya. Saya nggak tahu teman-teman ada yang suka juga nggak dengan khotbah daripada Ibu Debbie Basil. Kalau saya sangat diberkati sekali, ya. Sampai sekarang saya masih cukup sering mendengarkan khotbah-khotbah dia. Saya tidak tahu, ya, apa yang disampaikan oleh dia, oleh Pendeta Dewi Basil itu kok beda, ya, dengan khotbah-khotbah yang lain. Jadi saya diberkati dan sering menyampaikan kebenaran yang tidak disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Banyak hal saya diberkati dengan apa yang dia sampaikan. Padahal apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi Basir itu menurut saya sih penting dan penting untuk didengar dan dipahamin, ya, oleh semua umat Tuhan. Salah satunya, ini ada banyak hal yang saya diberkati, salah satunya kebenaran tentang ini. Yaitu tentang roh, jiwa, dan tubuh. Ya, kita semua sudah tahu, ya, bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tapi kalau dari 3 bagian tersebut, mana sih yang paling diperhatikan biasanya? Pasti jawabannya bahwa hampir semua manusia pasti akan lebih memperhatikan tubuh mereka, ya. Benar kan? Jadi seorang wanita itu bisa berjam-jam berada di depan kaca untuk berhias supaya penampilannya mantap, ya, pada saat mau berangkat kerja kah, atau apalagi kalau mau ke resepsi, wah, lebih lama lagi berdandannya, ya, seperti itu, ya. Laki-laki juga sama, ya. Apa namanya, bisa mengambil waktu berjam-jam di gym supaya badannya jadi bagus, itu, ya, six pack, gitu, ya. Seperti itu. Jadi tubuh yang menjadi perhatian, ya, karena itu yang kelihatan. Padahal roh dan jiwa kita juga perlu diperhatikan, perlu dipelihara. Bahkan lebih penting daripada tubuh. Nah, pada saat seseorang dipanggil Tuhan, pulang ke rumah Bapak maksudnya, ya, bukan dipanggil, ada suara Tuhan, pulang ke rumah Bapak, maka apa yang terjadi dengan roh, jiwa, tubuh mereka? Kalau tubuh itu akan kembali ke tanah, ya, jadi abu, ya, seperti itu. Sedangkan rohnya itu kembali kepada Allah Bapa yang mengaruniakannya. Itu tersantum di Pengkhotbah 12 ayat 7. Mungkin bisa ditayangkan, Pengkhotbah 12 ayat 7 mengatakan seperti itu. Bisa satu orang bisa bacakan Pengkhotbah 12 ayat 7. Sudah tertayang belum? Pengkhotbah 12 ayat 7. Ada yang bisa bacakan? Bisa bantu? Oke, saya bacakan, ya. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya, jadi roh itu kembali kepada Allah Bapa yang mengaruniakannya. Kalau tadi tubuh kembali ke tanah. Kan biasa dikatakan dari debu kembali ke debu, ya,
kalau di dalam upacara penguburan dan sebagainya. Nah, tubuh sudah jadi debu, terus roh kembali ke Bapa, lah jiwa kemana? Jiwa ini kan terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Coba kita baca Matius 10 ayat 28. Kalau bisa ada yang lain ya, membacakan juga ya, supaya gantian. Matius 10 ayat 28. Bisa tolong satu orang, teman-teman bacakan. Matius 10 ayat 28. Nah, saya siap dulu. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya, Tuhan berkuasa ya untuk katanya membinasakan tubuh maupun jiwa. Jiwa itu bisa dibinasakan bahkan di dalam neraka katanya seperti itu. Satu lagi untuk menguatkan kebenaran firman Tuhan ini adalah 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 9 bicara tentang jiwa. Sedikit banyak ayat ya di awal. Biar kita mengerti. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Bisa tolong bacakan satu orang lagi? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan jiwamu ya, bukan keselamatan rohmu, bukan keselamatan tubuhmu, tapi jiwa. Jadi, tadi pertanyaannya, jadi jiwanya kemana? Jiwa itu akan dihakimi. Makanya tadi dikatakan di Matius 10 ayat 28 itu bisa masuk neraka, bisa masuk ke surga. Tapi kalau 1 Petrus 1 ayat 9 itu bicara tentang jiwa yang diselamatkan, masuk surga. Jadi jiwa ini dihakimi. Jadi agar jiwa kita diselamatkan, maka kita harus memelihara kesehatan jiwanya itu. Di jiwa inilah menjadi arena pertempuran antara kehendak daging dan kehendak roh. Antara kehendak keinginan kita sendiri dengan keinginan Tuhan. Itulah sebabnya ada orang yang stres ya. Marah, benci, dendam, sakit hati dan sebagainya karena jiwanya tidak sehat. Ya, kalau jiwanya tidak sehat ya seperti itu. Karena jiwanya tidak dipelihara dengan baik. Agar kita bisa memelihara jiwa kita dengan baik, maka kita harus tahu tujuan kita diciptakan oleh Tuhan itu untuk apa. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan. Itu tujuan kita diciptakan. Dan tetapi kita kan lebih sering berlawanan arah kan dengan kehendak Tuhan. Karena kita ingin mengikuti kehendak kita sendiri. Nah, disinilah pertempuran terjadi ya. Kita ingin mempermuliakan Tuhan, tapi dengan mengikuti kehendak diri sendiri. Susah. ikut kehendak Tuhan, tapi kehendak sendiri juga ingin ikut. Ya susah jadinya. Jadi nggak mungkin itu. Maka terjadilah tadi stres, sakit hati, pahit hati, dan sebagainya. Karena jiwanya jadi sakit karena tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Kalau begitu, bagaimana caranya agar jiwa kita menjadi sehat? Ya nggak ada cara lain. Kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Jika kita terus taat mengikuti kehendak Tuhan, maka kemenangan dan kemuliaan disediakan Tuhan bagi kita. Tetapi untuk kita bisa meraih kemenangan dan kemuliaan tersebut, ada harga yang mahal yang harus kita bayar. Untuk mengikuti kehendak Tuhan itu, daging kita harus dihancurkan.
Daging kita ada istilah orang obat Tuhan mengatakan daging kita tuh harus dirobek seperti itu. Wah sakit kan. Coba daging dirobek tuh sakitnya kebayang bagaimana. Ya pasti sakit. Jadi ada harga yang harus dibayar untuk kita bisa mengikuti kehendak Tuhan. Karena kehendak daging kita itu sering berlawanan dengan kehendak Tuhan. Nah kemarin, hari Minggu kemarin, saya mendengarkan khotbah via online. Yang khotbah itu saya biasanya panggil Ko Daniel ya. Dia adalah dosen dari ITB, Dr. Daniel Kurnia ya. Dia sampaikan seperti ini. Kita kan sering diajari tentang kasih tanpa syarat ya. Betul nggak? Kasih tanpa syarat. Tetapi setelah diteliti kebenarannya, ya kita teman-teman juga coba cari, nggak ada namanya itu kasih tanpa syarat di Alkitab. Nggak ada tercantum. Kasih itu dengan syarat kok. Nggak ada yang namanya kasih tanpa syarat. Pernah ada seorang hamba Tuhan, juga ada Tuhan yang lainnya mengatakan bahwa siapa kita di dalam Kristus itu lebih penting dari apa yang kita lakukan. Ya, siapa kita di dalam Kristus itu lebih penting daripada siapa dari apa yang kita lakukan. Padahal apa namanya? Ya itu untuk mungkin supaya untuk menyadarkan kita betapa pentingnya kita gitu ya. Meskipun kita berbuat dosa, meskipun kita berbuat salah, karena kita manusia yang tidak sempurna, tapi Tuhan melihat kita gitu. Apa namanya? Kita tuh begitu penting buat Tuhan. Tetapi perkataan tadi sebenarnya tidak terlalu tepat juga gitu. Karena siapa kita di dalam Tuhan itu penting. Betul, itu penting. Tetapi apa yang kita lakukan juga sama pentingnya. Gitu. Apa yang kita lakukan itu yang akan menentukan kita akan pergi kemana. Apakah ke surga atau ke neraka. Gitu. Jadi dua-duanya penting. Nah, buat teman biar nggak bingung, saya ambil satu contoh, mungkin dua contoh ya, untuk bisa kita mengerti, memahami kebenaran ini. Contohnya itu kita bisa lihat dari Matius 25 ayat 35 sampai dengan 36. Matius 25 ayat 35 sampai dengan 36. Bisa tolong satu orang bacakan lagi untuk kita semua. Yang sudah dapat duluan boleh tolong bacakan. Matius 25 ayat 35 sampai 36. Matius 25 ayat 35 sampai berapa Bro Isa? Sampai 36. Sampai 36 ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, makasih Pak Herman. Ini perikop ini bicara tentang judulnya itu tentang penghakiman terakhir. Dipisahkan antara domba dengan kambing. Kalau domba masuk surga, kambing itu masuk neraka. Penentuan dia masuk kategori kambing, dia masuk kategori domba, ditentukan oleh 6 hal yang harus kita lakukan. Yang tadi dibacakan oleh Bro Herman. Ya, apakah kita mengunjungi orang sakit? Apakah kita memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, dan sebagainya. 6 hal itu kita lakukan menentukan kita masuk mana. Masuk surga atau masuk neraka. Kita masuk kategori kambing atau domba. Seperti itu. 6 hal itu kalau kita lakukan, ya kita masuk kategori domba, masuk surga. Namun kalau 6 hal itu tidak kita lakukan, masuk kategori kambing, masuk neraka. Mudah-mudahan jadi lebih jelas ya. Jadi tindakan kita, apa yang kita lakukan itu penting karena menentukan kemana kita berakhir nanti. Satu lagi contoh.
Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Bisa satu orang lagi bacakan ya, yang duluan dapat langsung aja baca. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Nah, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Sering sekali ayat ini dikotbahkan, tapi yang dikotbahkan itu hanya Efesus 8 dan 9. Efesus 10-nya dilewat. Kenapa? Kenapa yang Efesus 10 sering dibahas, bahkan tidak dibahas ya? Karena Efesus 2 ayat 10 itu tidak populer. Karena mengajarkan bahwa kasih karunia itu harus diikuti dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita diselamatkan oleh karena iman. Itu betul. Betul sekali. Tetapi kalau kita diselamatkan oleh karena iman saja, itu salah. Iman harus disertai perbuatan. Ya. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Betul, itu betul. Karena kita oleh kasih karunia diselamatkan. Namun kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia semata, itu salah. Makanya ada ayat 10 tadi. Kita harus melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi untuk selamat ada harga yang harus kita bayar. Dan seringkali harga yang harus kita bayar itu mahal sekali ya. Jadi hargailah pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu mahal itu ya di kayu salib. Oke, nah itu yang khotbah yang saya dengarkan hari Minggu itu dan memberkati sekali buat saya. Ada satu kebenaran yang Tuhan bukakan yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Ada satu ayat lagi yang saya ingin bagikan, Ibrani 2 ayat 10b. Ibrani 2 ayat 10b. Cukup banyak ayat ya. Nggak apa-apa ya. Ibrani 2 ayat 10b. Bagian belakangnya ya, B aja. Silakan dibacakan. Mulai dari yaitu aja. Sebab layaklah baginya, yang olehnya segala sesuatu dan melaluinya segala sesuatu ada. Sorry, ayat 10. Ibrani 2 ayat 10. Itu ayatnya salah. Nah, yang 10b yakni Ya, B, mulai dari yaitu. yaitu yang menuntun banyak anak ke dalam kemuliaan penguasa keselamatan mereka melalui penderitaan untuk menyempurnakan. Oke, itu mungkin versi yang terjemahan bahasa yang terbaru ya. Jadi intinya, tapi sama, isinya kurang lebih sama. Jadi firman di atas sangat jelas mengatakan bahwa untuk kita mengalami kemuliaan, kita harus mengalami penderitaan. Tidak ada jalan kemuliaan yang mudah. Bagaimana nih? Siap? Saudara siap? Mengalami penderitaan? Supaya kita mengalami kemuliaan. Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan untuk kita ikuti. Kalau kita ingin menjadi murid sejati Tuhan Yesus, maka kita harus siap mengalami penderitaan seperti yang dialami Tuhan Yesus. Ya mungkin di antara teman-teman mendengar hal ini, mungkin ada di antara teman-teman yang menolaknya ya.
oh kalau begitu saya nggak mau jadi pengikut Kristus. Saya mau jadi pengikut Tuhan Yesus yang biasa-biasa saja lah. Nggak usah terlalu sungguh-sungguh ya, nggak usah terlalu serius. Ya, kalau kita punya pemikiran seperti itu ya silahkan aja, itu terserah pilihan kita ya. Tapi setiap pilihan ada konsekuensinya. Kalau kita memutuskan mau jadi pengikut Tuhan Yesus yang biasa-biasa saja, ya jangan salahkan saya. Kalau hidupmu nanti akan dipenuhi dengan stres, dengan kebencian, dengan sakit hati. Karena kenapa? Karena engkau sedang melawan kehendak Allah. Hidup kekristenanmu akan jadi kering, kerontang, dan membosankan. Jadi orang Kristen tuh nggak beda jauh dengan orang duniawi akhirnya. Ya, tidak berbuah. Ya, ya silakan mana yang dipilih. Hidup mengalami kemuliaan Tuhan, tapi harus mengalami jalan penderitaan. Tapi mau hidup sebagai orang Kristen yang biasa-biasa, tapi tetap juga mengalami penderitaan. Ya itu nanti stres, sakit penyakit dan sebagainya. Seperti itu. Jadi jika engkau mau sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan, maka siaplah dibentuk Tuhan. Bagaimana caranya? Ada satu ayat dikatakan yang menjawab pertanyaan tersebut. 2 Timotius 3 ayat ke-12. 2 Timotius 3 ayat 12. Saya yang bacakan ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi kalau kita memang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, wajar kalau kita mengalami aniaya. Setiap orang yang komitmen untuk beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan akan mengalami aniaya. Aniaya seperti apa? Ada dikatakan di Yakobus 4 ayat 10. Saya bacakan ya. Yakobus 4 ayat 10 berkata begini. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi jalan menuju kemuliaan bukan jalan yang naik, tetapi jalan yang turun. Jalan kerendahan hati, kata Yakobus 4 tadi. Nah, yang jadi pertanyaan, siap nggak engkau direndahkan? Siap nggak engkau dihina? Dan sebagainya. Ini kisah nyata. Ada seorang pengusaha yang berjualan kue dengan menggunakan mobil. Dan mobilnya itu mangkal di satu lokasi dan dia berjualan kue itu dari pagi sampai dengan malam. Nah, satu pagi seperti biasa dia akan memarkir mobilnya di tempat di mana dia biasa mangkal ya. Namun pada saat dia mau parkir ada mobil lain yang parkir di tempat itu. Wah, ini berkaitan dengan tadi yang Pak Herman ya. Nah, setelah bertanya sama orang-orang di sekitarnya itu, ternyata mobil tersebut itu milik dari salah satu toko besi yang ada di seberang jalan. Nah, sang pengusaha kue itu dengan sopan menemui pemilik toko besi itu yang juga seorang haji ya. Dan dikatakan bahwa akan segera berangkat. Ya udah, dia akan berangkat, ya udah si pengusaha menunggu di mobil. Tapi setelah menunggu lebih dari 5 menit kok belum ada satupun juga yang keluar gitu ya. Jadi kok lama gitu ya. Tapi akhirnya ada sopirnya datang. Pada saat sopirnya datang, tapi ternyata dia lupa nggak bawa kunci. Balik lagi ke dalam. Lama lagi nunggu gitu. Sampai si pengusahanya juga jadi rada nggak sabar. Jadi akhirnya keluar dari mobil, mendekati toko besi, tapi dari seberang gitu ya. Kok lama gini ya seperti itu. Nah, tapi akhirnya si Pak Hajinya datang akhirnya. Pak Hajinya nyebrang, terus dengan sopan, dengan ramah, sang pengusaha kue ini menyampaikan kepada Pak Haji ini, dimundurin aja 1 meter juga nggak apa-apa Pak, gitu ya.
Tapi di luar dugaan, reaksi dari Pak Haji itu kasar sekali. Dia katakan, kamu kok nggak sabaran sih? Berapa sih modal kamu untuk jualan kue? Waduh, jadi dikatain kasar seperti itu ya. Ya untungnya si pengusaha ini tidak terbawa emosi ya. Seperti tadi Pak Herman ya, nggak terbawa emosi. Pengusaha itu hanya jawab, sudah Pak, nggak usah ribut gitu ya. Jadi akhirnya mobil Pak Haji itu keluar ya, berangkat seperti itu. Lalu pengusaha itu bisa parkir mobilnya di lokasi yang seharusnya. Lalu sang pengusaha itu meninggalkan mobilnya dulu, akan pulang ke rumah karena tokonya itu baru akan buka siang hari ya pada saat itu ya, karena ada keperluan. Nah, sesampainya di rumah, sang pengusaha ini kepikiran dengan kata-kata kasar yang disampaikan Pak Haji itu. Jadi sempat timbul di dalam pikirannya, aduh bodoh banget ya, kenapa tadi tidak melawan? Kok dikasarin gitu, kok nggak melawan gitu. Jadi akhirnya pengusaha ini dikuasai dengan pikiran untuk balas dendam tuh sama si Pak Haji. Wah pikiran, aduh nanti kalau ketemu di apa ada sebagainya jadi kacau lah itu. Jadi ada dendam, ada marah, ada sebagainya seperti itu pengusaha itu ya. Nah, puji Tuhan, tak lama kemudian, jadi sang pengusaha ini mendengarkan khotbah dari Ibu Debbie Basil yang menyampaikan bahwa mengikut Tuhan itu harus siap untuk menderita, harus siap melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Mendengar khotbah tersebut, sang pengusaha itu jadi sadar, wah iya ya, dan sebagainya. Dia taat dan dia berusaha melepaskan pengampunan kepada Pak Haji itu ya, dan menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Tapi tidak mudah loh itu, melepaskan pengampunan. Butuh proses itu. Itu cukup lama prosesnya untuk sampai bisa melepaskan pengampunan. Sampai sang pengusaha ini dalam satu acara Bible tadi ada tanya jawab, dia tanya kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, bagaimana sih mengampuni mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita ya. Terus akhirnya si hamba Tuhan ini memberikan jawaban yang bagus dan mungkin kalau ada teman-teman yang mengalami seperti itu, ini bisa meniru ya. Kalau mau mengampuni itu adalah kita harus berani melepaskan pengampunan. Jadi kita katakan aja kepada Tuhan, tapi jangan bawa menipu diri sendiri juga ya. Katakan aja kepada Tuhan, saya sebenarnya sakit hati loh sama Pak Haji itu. Tapi Tuhan, karena saya tahu kebenaran-Mu, saya memutuskan untuk melepaskan pengampunan kepada Pak Haji itu. Dan tidak sampai di situ. Kata hamba Tuhan itu, berkati Pak Haji itu. Karena kalau orang yang masih sakit hati itu susah loh untuk memberkati. Jadi setelah berdoa, melepaskan pengampunan, terus kita bisa katakan, aku mengampuni Pak Haji itu, aku mau memberkati Pak Haji itu, berkati dia, berkat rohani, berkat jasmani, dan sebagainya. Kalau perlu bahkan berkat keselamatan turun atas Pak Haji dan keluarganya. Seperti itu. Itu yang dilakukan oleh pengusaha itu berkali-kali, sampai akhirnya plong ya. Artinya udah bisa menang menghadapi kebenciannya kepada Pak Haji itu. Ya, itu adalah salah satu bentuk contoh penderitaan yang kita alami. Yang mungkin bisa dialami oleh semua orang. Ya, jadi Tuhan itu bisa membentuk kita dengan jalan kerendahan hati. Dengan cara seperti itu. Firman Tuhan katakan di Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17 katakan begini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya, kita kadang-kadang diperhadapkan dengan orang-orang seperti ini ya. Orang-orang yang tidak kita duga yang tiba-tiba menyerang kita.
Tuhan sering memakai orang-orang yang demikian ini untuk membentuk kita. Bagaimana agar jiwa kita menjadi sehat dan kuat tergantung dari respon yang kita berikan atas setiap masalah yang kita hadapi. Jika respon kita negatif, kita marah, kita benci, kita dendam, kita nyalahin orang lain, bahkan nyalahin Tuhan, maka jiwa kita akan semakin sakit dan lemah. Jiwa kita akan dipenuhi dengan kebencian, kepahitan, dan sebagainya. Dan jiwa demikian tidak akan diselamatkan. Karena Tuhan menginginkan jiwa yang kudus, jiwa yang tanpa cacat celah. Itu dikatakan di Efesus 5 ayat 27. Kita harus menjadi mempelai wanitanya Kristus yang kudus, yang tanpa cacat celah. Dan supaya kita layak disandingkan dengan Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus membersihkan jiwa kita dari segala kekotoran. Kalau kita diperhadapkan dengan orang yang menyebalkan, dan respon kita masih marah dan benci, maka artinya jiwa kita masih kotor dan masih sakit. Sebaliknya, jika respon kita positif, tetap mengasihi, tidak emosi, itu membuktikan bahwa jiwa kita sehat dan kuat. Karena jiwa kita tidak mudah diprovokasi oleh masalah apapun. Dan itu merupakan salah satu ciri orang-orang yang dewasa rohani. Saya berharap banyak di antara kita mengalami yang seperti ini ya. Dewasa, sehingga layak untuk disandingkan dengan mempelai Kristus. Peristiwa istri saya yang mengalami kecelakaan itu sedang membentuk kami. Kasih kami itu diuji lewat peristiwa ini. Apakah kasih saya kepada istri saya itu hanya omongan belaka atau benar apa adanya? Peristiwa ini membentuk dan mendewasakan kami. Bagaimana saya setiap hari harus bayar harga untuk mengurus istri saya. Sekarang tuh saya tiap hari jam 4:30 pagi saya harus sudah bangun. Biasanya saya bangun kalau dulu-dulu tuh 5:30 kali ya. Jadi ini sekarang sejam sebelumnya saya harus bangun lebih dulu. Padahal saya pulang dari toko aja malam. Biasanya tidur itu sekitar jam 12, kadang-kadang jam 12 lewat ya. Jadi tidur itu hanya 4 atau 4,5 jam. Saya alamin nih sekarang ini, kurang tidur. Jadi jam 4:30 pagi saya harus bangun, karena saya harus mempersiapkan makanan yang akan kami makan sepanjang hari itu. Dulu istri saya kan yang bangun duluan kan, untuk nyiapin makanan buat kami bertiga, sekarang giliran saya yang melakukan itu. Saya harus nyiapkan juga baju-baju kotor untuk di laundry, itu 3 hari sekali ya saya laundry, 3 hari sekali juga, rata-rata 3 hari sekali juga saya harus membuang sampah, ngumpulin sampah dan sebagainya. Banyaklah yang harus saya kerjakan karena istri saya dengan kondisi itu tidak memungkinkan melakukan itu semuanya. Jadi terus apakah menghadapi begitu banyaknya kerjaan, belum saya harus ke toko ya, dari pagi sampai malam ke toko dan sebagainya. Apakah itu membuat saya stres? Awalnya iya, saya pernah sempat mengalami stres. Kenapa? Karena setelah saya bekerja keras seperti itu ya, melakukan yang terbaik untuk merawat istri saya, loh kok istri saya malah sering memarahin saya gitu. Ya, saya memang belajar tentang yang namanya, saya waktu itu udah belajar tentang merendahkan diri, mengalah ya, seperti Tuhan Yesus lakukan. Saya sudah tahan-tahan, ngalah-ngalah terus, tapi kok marahnya kok berkelanjutan begini ya. Saya udah lakukan yang terbaik kok begitu ya. Sampai saya sempat karena kesal juga, beberapa hari saya mogok melayani istri saya. Jadi saya suruh Rizkyla anak saya, udah kamu aja yang melayani dia lah. Saya nggak, malas ketemu dengan istri saya lah gitu ya. Saya tetap ngangatin sayuran, masakan dan sebagainya nyiapin, tapi yang menyerahkan makanan itu anak saya gitu.
Pokoknya apa yang kebutuhan yang ketemu langsung dengan istri saya itu urusan anak saya. Saya sempat sampai seperti itu selama beberapa hari karena saya udah ngalah, udah merendahkan diri, tapi kok makin diinjek juga ya nggak kuat juga gitu ya, berontak juga gitu ya. Namun itu tidak lama ya. Saya akhirnya ajak istri saya untuk bicara empat mata. Tadinya sebenarnya saya berusaha menjaga perasaan dan hati istri saya karena istri saya kan ngalahin kecelakaan itu bukan sesuatu yang mudah karena dia juga menderita ya karena kecelakaan itu. Tapi karena saya lihat bahwa istri saya juga tidak menjaga hati dan perasaan saya, maka di dalam pembicaraan empat mata itu saya sampaikan aja semua unek-unek saya gitu ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi biarkan apa aja yang di dalam unek-unek itu saya keluarkan gitu. Namun ya puji Tuhan ya, justru lewat pembicaraan empat mata tersebut kami mengalami pemulihan sampai dengan sekarang. Jadi saat kami selesai berbicara empat mata, rupanya anak saya, Priscilla itu nguping dari balik pintu semua pembicaraan kami. Kata dia nguping karena dia pengen tahu apa yang dibicarakan dan dia juga kan berkaitan karena dia juga harus melayani mamahnya dan sebagainya. Dia harus tahu perkembangan apa, jadi dia nguping. Jadi selesai kami berbicara, dia masuk ke kamar, ke kamar kami. Ya kami juga kaget. Ya ngomong dengan berlinangan air mata, dia menyampaikan kata-kata yang buat saya dengan istri saya itu jelek sekali, itu masuk dalam banget gitu ya kata-katanya itu ya. Dia ngomong kepada saya dan istri saya, dia katakan, papi mami kan aktivis di pelayanan mahasiswa dulu, mana buah-buah yang dihasilkan dari hasil melayani mahasiswa tersebut? Itu, aduh dalam banget. Saya sempat waktu dengar itu, aduh kok ngomongnya begini ya, saya sempat dalam hati udah wah ini nggak bener ini mau harus dibenerin juga tapi enggak saya dengerin dulu aja dia ya karena apa yang dia sampaikan ada benarnya juga. Dia katakan dia tidak melihat kok ada apa namanya buah-buah yang dihasilkan dari aktif sebagai pelayan di pelayanan mahasiswa. Itu perkataan yang keras sekali ya. Tapi perkataan keras daripada anak kami ini justru menambah porsi agar kami makin cepat berubah gitu ya. Jadi puji Tuhan ya, oleh pertolongan Tuhan, saya dengan istri saya dimampukan untuk berubah. Dan sekarang itu saya tuh senang ya untuk berbuat sesuatu yang menyenangkan hati istri saya. Ya di tengah-tengah kesibukan di ruko, saya menyempatkan diri ya untuk ngupas buah. Seperti itu ya. Terus nanti jelang mau makan siang, ini nggak ngomong-ngomong ke istri saya gitu, karena saya pengen ngasih kejutan gitu ya. 11:30 saya tutup toko sebentar, saya bawa buah yang sudah dikupas itu, saya bawa ke sana, saya kasihkan ke istri saya. Tentu istri saya senang, tinggal makan ya buahnya dan tinggal dicicipi seperti itu. Tadi siang aja saya, tadi siang, tadi siang karena kerupuk di rumah tuh habis, saya akhirnya goreng kerupuk di ruko ya. Akhirnya tadi agak siangan, pada saat istri saya mau terapi, saya bawa tuh kerupuk. Karena senang istri saya. Jadi senang sekali saya melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan hati istri saya yang dulu nggak kepikiran. Justru dengan lewat pembicaraan empat mata dan lewat masukan daripada Priscilla, saya jadi muncul ide-ide ya untuk berbuat sesuatu yang menyenangkan hati saya, hati istri saya. Dan saya lakukan itu dengan sukacita, bukan dengan keluh kesah ya, bukan dengan gerundelan ya. Istri saya merepotkan, enggak. Saya melakukan itu semua. Saya manasin sayur, menyiapkan makanan dan sebagainya, saya lakukan dengan penuh sukacita. Karena saya lakukan itu ya penuh kasih, penuh sukacita gitu ya. Jadi kalau kita
melakukan, jadi bukan sesuatu yang berat gitu. Meskipun itu harga yang harus saya bayar, tapi harga yang saya harus bayar tuh saya rasakan ringan karena saya lakukan dengan penuh kasih dan penuh sukacita. Ya, itu ya peristiwa yang saya alami. Nah, mungkin di antara kita, di antara teman-teman berpikir bahwa ikut Tuhan tuh susah ya kalau gitu ya. Ya memang mengikut Tuhan tuh harus siap menderita. Tetapi bukan berarti susah. Karena ada firman Tuhan di 1 Yohanes 5 ayat 3. Bisa tolong dibacakan. 1 Yohanes 5 ayat 3. Silakan dibacakan. 1 Yohanes 5 ayat 3. Menuruti perintah-perintahnya. Sebab ini 1 Yohanes 5 ayat 3. ya mulai. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Terus? Ada satu bagian terakhirnya. Malah nggak dibaca. 1 Yohanes 5 ayat 3 bagian terakhirnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, saya bacakan aja ya. Jadi, iya, bahwa mengikut Tuhan itu harus siap menderita, tapi bukan berarti susah. Karena Tuhan katakan perintah-perintah itu tidak berat. Kalau kita selalu belajar untuk taat. Kalau kita belajar untuk mengasihi seseorang, melakukan yang terbaik buat dia, nggak berat. Kalau kita lakukan dengan penuh sukacita, nggak berat. Belajar taat. Kalau kita terus taat, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita menuju kemuliaan. Kita akan mengalami perkenanannya. Dan kalau kita sudah mengalami perkenanannya, maka kita akan dibawa ke dalam perkara-perkara yang luar biasa. Di luar di apa yang bisa kita bayangkan. Mujizat-mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang percaya yang memiliki pemahaman yang salah tentang diberkati Tuhan. Kita berpikir bahwa kalau diberkati Tuhan, maka hidup kita akan tenang selamanya. Tidak ada masalah sekecil apapun yang akan terjadi dalam hidup kita. Bisnis kita lancar, maju, uang kita banyak, rumah, mobil berjibun, dan sebagainya. Ini pandangan yang salah, yang banyak menguasai pikiran kita. Dan saya mau meluruskannya. Orang yang diberkati Tuhan itu tidak berkaitan dengan seberapa banyak harta yang kita miliki. Seberapa banyak uang yang kita simpan di bank, dan sebagainya. Orang yang diberkati Tuhan itu berkaitan dengan sejauh mana Tuhan berkenan kepada orang itu. Kalau sudah mendapatkan perkenanan Tuhan, maka segala perkara yang baik Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan di luar dari apa yang kita bisa bayangkan. Tuhan akan sediakan. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar kita mendapatkan perkenanan Tuhan? Jalan satu-satunya untuk mendapatkan perkenanan Tuhan adalah jalan menurun tadi. Jalan kerendahan hati. Hati kita akan diuji melalui orang-orang yang menyebalkan. Yang Tuhan perhadapkan kepada kita. Mau tidak kita dibentuk oleh Tuhan? Siap? Pada saat kita dipermalukan di depan banyak orang, apakah kita akan balas mempermalukan balik? Dan jangan lupa bahwa ujian itu tidak hanya sekali, tetapi akan berulang-ulang kita alami sampai kita lulus. Sampai kita harus siap dibawa ke titik nol ya, seperti yang dialami oleh Yusuf. Terakhir, ini ada kesaksian, ada sepasang suami istri ya, yang sudah lama mengalami hubungan yang tidak harmonis. Salah satu penyebabnya karena mereka tidak seiman. Sang suami beragama Buddha, sedangkan istrinya Katolik. Suatu saat suaminya meninggalkan rumah karena merasa dihina terus oleh istrinya. Suaminya itu memiliki usaha di bidang
kertas atau percetakan. Tetapi usahanya itu kurang maju. Karena itu sang istri berkonsultasi dengan seorang hamba Tuhan dan menceritakan segala masalahnya. Istrinya itu selalu merasa bahwa dirinya lah yang benar, sedangkan suaminya selalu dianggap salah. Sang hamba Tuhan memberikan masukan agar istrinya merendahkan diri. Belajar menghormati suaminya, jangan terus-menerus memarahi suaminya. Sang istri mengatakan bahwa kalau dia merendahkan diri, maka suaminya akan melunjak katanya. Dia nanti akan diperlakukan, diinjek-injek seperti keset gitu ya, sama suaminya gitu. Lalu sang hamba Tuhan itu menyampaikan bahwa itulah jalan yang harus ditempuh kalau ingin rumah tangganya pulih. Lalu sang istri itu bertanya, sampai kapan harus bertindak seperti itu? Lalu hamba Tuhan itu menjawab, ya sampai sang istri itu tidak sakit hati lagi pada saat diinjak oleh suaminya. Itu artinya jiwanya sudah sehat. Karena sudah tidak mudah diprovokasi oleh sikap buruk daripada suami. Jadi, siapkah saudara dibentuk Tuhan? Ya, langkah selanjutnya terserah sama Anda. Demikian apa yang saya sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini berbicara lebih jauh kepada setiap kami. Berbicara lebih dalam. Lebih daripada apa yang bisa anakku sampaikan. Sehingga setiap kami siap dibentuk oleh Tuhan. Bentukan yang sekeras apapun, kami siap. Supaya kami menjadi orang-orang pilihan-Mu yang dewasa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan kami. Saya serahkan ke Bro Intiam. Amin. Terima kasih Bro Yusak atas firman Tuhannya. Terus karena firman Tuhan mengenai rumah tangga banyak sekali untuk memberkati kita ya. Kadang orang bilang persoalan dalam rumah tangga mah ada aja. Tapi kalau disimpulkan kebanyakan karena kita punya kepentingan. Jadi membentuk rumah tangga atas dasar kepentingan yang kita bisa ambil dari pasangan kita. Apa yang kita harap. Bukan apa yang kita bisa beri. Mungkin dari Ko Michael ada wawasan apa kok yang bisa ditambahkan? Oh ya boleh ya. Tadi kan dari seminar LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia tentang hubungan keluarga yaitu dalam Ruth dan Naomi ya. Jadi pendeta mengatakan ya memang kehidupan itu selalu memang ada masalah. Karena kehidupan itu tidak pernah titik, selalu masih koma. Kalau kita ingin kehidupan itu titik, artinya kita sudah tidak ada dalam kehidupan ini. Jadi memang kita harus menghadapi apapun masalah dalam hidup ini. Dan saya pun juga sama tadi ya, seperti dengan alami oleh Pak Herman ya, tentang masalah kesabaran ya. Memang kadang-kadang hidup itu nggak menyenangkan ya kalau kita ketemu sama banyak orang seperti itu. Ya, saya pun juga kadang kalau kita sama pendeta nggak menyenangkan ya, nanti bisa jadi bahan khotbah dia. Jadi akhirnya saya bertanya langsung kepada psikiater ya, itu kenapa hidup itu seperti itu ya? Ya memang oleh psikiater dijelaskan memang itulah hidup. Kita memang nggak pernah bisa lepas dari ketemu sama orang-orang yang nggak menyenangkan. Jadi kalau kita mungkin kita merasa sakit hati, dia memberi suatu pandangan yang bagus ya. Barangkali juga omongan kita juga pernah menyakiti hati orang katanya. Dia bilang katakan begitu. Dan kita nggak bisa meminta orang lain itu berubah. Ya kita yang mesti berubah. Dan itu pun juga saya alami ya. Memang kadang-kadang kalau dalam pergaulan itu ada yang mengatakan ya udahlah silent is golden ya. Jadi jangan banyak ngomong, jangan banyak komentar. Apalagi kalau di WA group ya. Itu kadang-kadang ada orang yang nggak suka kan. Wah ini kayaknya berisik nih WA-nya begini. Ya akhirnya kalau ditanggapi dengan rasa nggak enak, ya kita sama orang itu jadi ribut. Ya udahlah kita minta maaf aja lah. Sorry ya, maaf ya. Ya saya minta maaf nih mengganggu nih. Itu pun kan akhirnya kan menjadi suatu kedamaian bagi diri kita. Lalu juga hubungan dengan tetangga. Ya itu juga paling ada enak nggak enaknya ya.
Karena ada juga ketangkangan yang suka menuntut karena mesti begini ya, mendingan udahlah kita nggak usah ladenin, ya udahlah, nggak perlu terlalu banyak bicara sama orang-orang seperti itu. Saya sih begitu ya. Secara kedewasaan memang di dalam Tuhan memang tetap dibawa dalam doa dalam Tuhan. Seperti itu yang saya alami. Khususnya ini kan dalam menunggu apa jawaban dari Tuhan nih. Ini kan lagi saya dalam pergumulan nih, karena ini kan persoalan keluarga besar nih. Nanti saya akan ceritakan itu. Tetap saya pergumulkan dalam Tuhan. Apakah ini akan dijawab apa Tuhan? Apa tidak nih? Yang kami gumulkan dalam keluarga besar ini. Kalau bisa dijawab oleh Tuhan, ya ini suatu rasa bersyukur kepada Tuhan. Bahwa jawaban Tuhan ini dapat dijawab oleh Tuhan. Kalaupun masih belum, ya memang harus menunggu lagi. Tapi itulah yang saya katakan, memang hidup dalam Tuhan itu apa? Perlu banyak kesabaran. Ya kan ada orang kan mengatakan apa? Kesabarannya seperti apa? Apakah kesabarannya cuma setipis tisu atau kesabarannya setebal buku kamus? Nah, seperti itu. Saya rasa itu bahasa kiasannya. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ada yang lain? Bro Junjun ada apa yang mau disampaikan? Ya betul. Intinya sama yang disampaikan sama Pak Herman, betul itu. Kesabaran. Kalau kesabaran ternyata enggak, masih kebablasan, masih suka pengen marah, kesadaran satu lagi, cuman itu aja. Kesadaran. Iya. Oke, Bro, terima kasih. Pak Ika, gimana? Ada yang mau menambahkan? Ya, makasih. Kalau saya justru ingin bertanya sama Pak Yusak. Pak Yusak, pertama lagi minggu lalu saya mampir ke ruko. Saya nggak tahu bahwa ternyata mungkin ada tugas ke rumah ya, sehingga saya nunggu sebentar. Padahal nggak lama setelah saya pulang, Pak Yusak sampai ke toko itu. Tapi kapan-kapan nanti saya mampir lagi deh. Jadi Pak Yusak Iya. tiap hari di sana ya, di toko. Tiap hari di sana kecuali ya itu ada kayak kalau Ya. lagi medical check up istri ya itu bisa lama tuh, baru siang atau sore baru buka tokonya. Pak, tadi yang Pak Yusak sampaikan mengenai sangat diberkati dengan khotbah dari Pendeta Debbie Basir, itu pun saya alami. Saya pertama kali dengar khotbah dari Pendeta Debbie mungkin 2 bulan lalu. Dan saya merasakan ada sedikit perbedaan dan sangat diberkati. Bahkan saya sempat baca ada statement dari Pak Yusak Cahyadi ya di situ. Tentang apa sih lupa lagi, tapi pas saya lihat, ini mesti Pak Yusak Cahyadi, teman saya ini mesti. Itu betul. Saya seminggu bisa sehari bisa 2 kali, pagi malam di jalan saya puter khotbahnya berulang-ulang dan saya merasa sangat diberkati dari Debbie Basir. Pak Yusak mau nanya ini, ada statement tadi yang saya juga ingin tanya lebih dalam mengenai kasih tanpa syarat. Itu statement yang sering kali kita dengar. Tapi juga saya tergelitik pada saat Pak Yusak bilang tadi bahwa loh itu di Alkitab nggak ada. Bahkan kasih itu ada syaratnya. Ada yang salah di mana itu Pendeta? Karena statement yang pertama saya pikir juga nggak salah. Kasih itu kalau kita bicara kasih, ya udah nggak ada if-nya, nggak ada saya mengasihi asal. Itu mungkin yang dimaksud dengan kasih tanpa syarat. Tapi yang disampaikan sama Yusak pun juga saya pikir ini bisa memberikan beberapa dimensi. Bagaimana mengkaitkan antara statement kasih tanpa syarat dan kasih dengan banyak syarat. Silakan Pak Yusak. Ya, Kasih pencerahan. ya. Intinya bahwa kasih Tuhan Yesus itu sangat luar biasa besar buat kita ya. Ya. Dia berkorban di kayu salib, menderita, dianiaya dan sebagainya.
kita keselamatan itu gratis, betul. Ya. Tetapi di balik gratisnya keselamatan kita itu ada pengorbanan, ada harga yang mahal yang Tuhan Yesus bayar. Sehingga akhirnya kita bisa diselamatkan. Jadi, kalau bicara tadi kasih dengan syarat, ya betul. Karena pada saat kita pengen diselamatkan, tadi seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, ternyata untuk kita akhirnya masuk ke surga, memang ada syarat kok apa yang harus kita lakukan. Jadi nggak bisa hanya kita bertobat, terima Tuhan Yesus, sekali selamat tetap selamat, sementara kita terus berbuat dosa, terus Ya, itu berbuat setuju. kesalahan. Nah itu wah kacau itu. Itu setuju. Tetapi Itu setuju. pada saat kita setelah bertobat, kita harus, karena firman Tuhan kan ada satu bagian firman Tuhan, kita harus mengerjakan keselamatan itu di dalam takut akan Tuhan. Nah yang jadi masalah, banyak orang yang mengerjakan keselamatan itu tidak dalam takut akan Tuhan, karena dengan pengertian bahwa sekali selamat, udah pasti selamat gitu. Padahal hidupnya bobrok dan sebagainya, nggak berubah-ubah. Ya nggak bisa. Jadi makanya kasih itu ada syaratnya pada akhirnya. Ya syaratnya itu harus dipenuhi supaya dia akhirnya kalau bicara keselamatan ya dia untuk mengalami keselamatan, untuk bisa masuk surga. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tanpa syarat itu dipenuhi ya maaf. Meskipun dia sudah bertobat, sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, tapi dia tidak bertobat di dalam tindakan kata-kata dan sebagainya, ya maaf kata, bisa tetap masuk ke dalam api yang kekal itu. Gitu. Nah itu mungkin Pak Ika, saya tidak tahu, bisa cukup menjawab nggak? Oh, cukup. Sangat dalam. Thank you. Iya. Thank you. Makasih. Oke. Masih ada nggak yang mau kasih komen? Karena kita waktu udah agak mepet. Iya. Ya, kita akhiri aja ya. Baik, makasih. Penuh berkat, pulang dengan penuh renungan. Oke, kita langsung ke doa penutup aja sama Bro Michael ya, Bro Michael ya. Oh iya. Berdoa apa nih? Doakan buat kesehatan kita, usaha kita. Ya. Silakan. Dimulai sekarang? Ya, nanti dilanjut sama Bro Herman untuk doa. Ya. Silakan Bro Michael. Baik, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Bapak, terima kasih Bapak untuk malam hari ini kami bisa merenungkan firman Tuhan dari Ko Yusak tentang makna penderitaan, untuk kami tidak membalas apa yang orang lakukan kepada kami, melainkan kami bisa juga memberkati orang lain. Kami berdoa malam hari ini untuk kesehatan kami yang dalam member Tunas Dago, FGB, FMI ini. Khususnya di bulan Desember ini Tuhan, di mana sudah akhir tahun 2023, dan kami akan menyambut hari Natal. Namun kami juga berdoa agar kesehatan kami dapat dijaga melalui makanan yang kami makan setiap hari, dan juga melalui juga vitamin yang kami minum setiap hari, agar kami bisa menjadi sehat dan bisa menyambut tahun baru 2004 dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri fellowship malam hari ini, kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, Amin. Tuhan Amin. memberkati pelayananmu. Amin. Apa yang engkau perbuat akan menjadi berhasil. Amin. Amin. Tuhan melindungi engkau dari segala mara bahaya. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Oke, terima kasih. Oke. Semuanya. Terima Terima kasih, kasih. Ko Hinkiam, Ko Yusak. Yusak, Pohin Kiam, Sama-sama. Laika, Ko Michael, Ko Yusak. Cucut. Sampai Berkati ketemu semuanya. minggu depan. Minggu depan Pak Herman, persetuan sampai terakhir bertemu ya. lagi minggu depan. Minggu depan dan Tahun ini. Presiden Lengkong nih mau sharing. Ya, Bro Waktunya. Akyong yang akan bicara. Ya. Oke. Oke, sampai ketemu lagi. Tuhan Sampai berkati. ketemu. Ya, Sampai ketemu lagi, teman-teman.